Belum lama ini gua ke event bazar dan gua melakukan eksperimen di sana. Dan bisa dibilang sebenarnya eksperimen ini bukanlah eksperimen yang udah gua rencanakan. Ini idenya muncul ketika gua udah belanja di event tersebut lalu gua kepikiran, "Ah, gua coba deh ngelakuin eksperimen ini." Dan setelah gua ngelakuin eksperimen tersebut, gua ngelakuin lagi hal yang serupa di event yang juga serupa, cuma beda tanggal aja. Kira-kira eksperimen apa yang gua lakukan? Sini gue ceritain. Jadi, gua itu lagi lumayan aktif ya pergi ke event-event yang ada di akhir tahun ini. Dan salah satu event yang gue samperin itu adalah sebuah bazar yang isinya itu produk yang niche. Jadi benar-benar produk yang dijual di situ sama rata, mirip-mirip gitu, tapi cuma beda brandnya aja. Ya bukan mirip-mirip lagi sih, bisa dibilang sama malah. Dan, di situ ternyata antusiasme dari pengunjungnya juga lumayan tinggi, makanya gue ikutan di sana ngerasain hype-nya juga. Dan perlu digarisbawahi bahwa bazarnya di sini itu produk spesialis yang juga brand-brandnya itu brand-brand lokal. Jadi memang gua support banget sama yang namanya UMKM itu, dicatat ya. Lalu gua samper ke event bazar tersebut. Gua awalnya ya terkesima ya karena ya gua bisa dibilang baru pertama kali benar-benar sendiri ke event bazar yang seperti itu sebesar itu. Sebenarnya sih dibilang tergolong besar nggak juga ya, medium gitu. Cuma antusiasme pengunjungnya yang rame banget itu ngebuat event itu kelihatan besar banget. Lalu gua masuk ke sana, register dulu. Sebenarnya sih gua udah beli tiketnya, tinggal ini doang sih, register masuk aja. Dapet tiket masuk, lalu gua mulai mengeksplor produk-produk dari setiap brand yang ada di sana. Ya bisa dibilang, gua cukup terkesima dan gue juga lumayan ikut hype dengan produk ini gitu. Jadinya ya, gue lumayan lama ngiterin satu hall-nya itu ya, dan ngeliatin semua brand-brand yang ada. Gue juga coba nyamperin beberapa booth, lalu gue beli produk mereka kalau memang gue cocok gitu. Dan setelah gue sampai di ujung booth ya, bukan di ujung booth sih, di ujung hall ke pintu keluar, gue melihat lagi, kira-kira ada nggak sih booth-booth yang belum gua samperin. Dan ternyata ada, banyak sih. Karena ya memang kondisinya itu rame banget. Padahal gua udah dateng bisa dibilang Jumat siang, di mana konteksnya ya harusnya sih nggak begitu rame ya kan orang pada kerja gitu, tapi ternyata rame juga. Dan ketika gua udah nyampe di ujung hall gitu, gue berencana buat muter lagi. Gue pengen nyamperin booth-booth yang belum gue samperin. Tapi tiba-tiba terbesit ide di pikiran gua, gimana kalau seandainya barang-barang yang udah gue beli ini gua sembunyiin terus gua jalan lagi gitu. Apakah perlakuannya sama atau tidak? Maksudnya seperti apa? Jadi ketika gue baru pertama kali masuk ke event tersebut ya gue nyamperin boothnya sendiri, terus gue nanya-nanya gitu. Bisa dibilang ya konteksnya ya pas gua baru datang itu kan masih awal-awal Jumat siang ya. Ya kurang dari jam 12 lah. Di mana memang kondisinya itu belum begitu ramai sehingga harusnya dari sisi salesnya itu, penjualnya itu mulai menawarin produknya ke gua. Tapi jujur gua tidak mendapatkan hal itu secara banyak dari beberapa booth. Kebanyakan gua sendiri yang nyamperin. Dan produk-produk yang udah gua beli di putaran pertama gua tadi itu adalah produk-produk yang brandnya itu sebenarnya gua udah tahu, lalu gua coba samperin dan gua nyobain langsung di sana. Makanya gua itu punya apa namanya, keputusan membeli yang gede dari awal ketika gua datang. Sedangkan beberapa booth lain ada yang memang boothnya itu gua baru lihat brandnya, ada juga yang udah tahu brandnya tapi memang belum bisa samperin karena rame banget. Makanya gua memutuskan buat putaran kedua. Nah, gue pengen melihat apakah pelayanannya itu sama antara putaran satu dan putaran yang kedua. Kenapa? Ekspektasi gue putaran kedua itu kan gue udah nyetor muka nih seharusnya dari awal hall sampai ujung hall nih. Dan gue udah pernah beli di sana, harusnya sih mereka ngelihat lah, oh nih orang punya potensi beli gitu. Cuma barangnya ini gue sembunyiin. Jadi kesannya gue kayak baru masuk gitu, baru belanja banget gitu. Dan ternyata pas gue masuk ke putaran 2 barang-barangnya nih gue sembunyiin di backpack gue. Kebetulan gue lagi bawa backpack gitu. Nah, gue sembunyiin, gue muter, ternyata gue mendapatkan respon yang sama dengan putaran satu. Jadi ya hanya beberapa booth yang nawarin gue
Dan bahkan itu boot yang sama udah gue beli gitu, dia lupa aja muka gue ternyata. Ya udahlah ya. Lalu ada juga beberapa boot baru yang nawarin gua, tapi konteksnya karena bootnya itu lagi sepi dan kondisinya memang udah mulai rame nih. Setelah itu gue jalan lagi dan ternyata sampai ujung hall itu gua belum mendapatkan banyak boot yang kayak menawarkan produknya itu ke gua. Rata-rata masih harus gua samperin sendiri, harus gua tanya sendiri, harus inisiatif sendiri. Jadi ya setelah percobaan yang pertama ini, ternyata meskipun gue udah beli di beberapa booth yang bahkan di sebelah booth mereka gitu, ternyata mereka nggak aware gitu, dan juga mereka itu nggak notice muka gue, nggak inget muka gue. Oke, gue lanjut ke event yang selanjutnya. Event selanjutnya ini ya bisa dibilang beberapa minggu setelah event yang ini, dan jenis produk yang dijual itu produk yang serupa. Bahkan ada banyak brand yang ada di event yang pertama ini muncul lagi di event yang kedua. Jadinya harusnya sih orang-orangnya tuh ya nggak jauh berbeda sih. Dan bener aja memang pas gue datang ke event kedua itu ada beberapa muka yang gue ingat. Lalu gue datang juga kondisinya itu di jam-jam siang, di jam-jam yang pas gue masuk itu masih sepi. Dan putaran pertama gue lakuin lagi, ternyata ya kondisinya sama aja dengan event yang pertama. Gue belum beli barang ya gue harus nyamperin bootnya itu masing-masing. Gue nanya-nanya inisiatif gitu. Hanya beberapa boot aja yang bisa dibilang nawarin produknya ke gue, dan itu jumlahnya sedikit banget. Nah, yang membedakan eksperimen pertama dengan eksperimen yang kedua ini adalah di putaran keduanya gue ngelakuin ini. Barang-barang yang udah gue beli ini, ketika gue bawanya itu agak kelihatan berat lah. Memang berat sih karena memang banyak juga yang udah gue beli di situ. Dan agak kelihatan oleng-oleng aja gitu gue geraknya karena memang rame dan senggol-senggolan juga dengan orang-orang yang lewat. Tapi yang terjadi adalah orang-orang ya yang tadinya nggak nawarin gua, nyamperin gua terus mulai nawarin produknya ke gua, suruh nyobain. Konteksnya di situ udah rame banget. Jadi lebih rame ketika gua baru dateng. Sehingga harusnya fokus mereka itu terpecah kepada orang-orang yang datang ke booth mereka atau mungkin orang-orang lain gitu yang lewat. Dan di sini pun gue bawa backpack, cuma barangnya nggak gue masukin backpack, bener-bener gue tenteng nih di tangan gue dua-duanya, terus gue jalan aja gitu. Gue angkat sedikit biar kelihatan banyak gitu belanjaan gue. Dan pas gue jalan ditawarin sana sini, kak cobain dong kak, gini. Gue samperin boothnya satu-satu. Baru jalan dikit disamperin lagi sama sales dari brand lain, kak cobain lagi kak gini. Dan bisa dibilang putaran kedua itu 2 kali lebih lama daripada putaran pertama. Karena apa? Karena ya gue nyamperin booth-boothnya tadi. Berbeda dengan eksperimen di tempat yang event pertama. Nah, gue baru ngelakuin eksperimen ini 2 kali di 2 event yang berbeda, tapi jenis produknya itu sama dan jamnya itu bisa dibilang mirip-mirip ya. Gue belum berani mengambil kesimpulan yang bisa dibilang pasti banget terhadap eksperimen ini, tapi yang pengen gue bilang adalah ternyata kalau lu nampilin secara visual lu itu punya kemampuan daya beli, respon dari orang-orang yang membutuhkan kemampuan daya beli lu itu akan berbeda ketimbang lu itu tidak menunjukkan secara visual lu itu punya daya beli. Kesimpulan ini adalah kesimpulan sementara aja, belum kesimpulan mutlak. Karena apa? Karena gue baru ngelakuin eksperimennya 2 kali. Rencananya gue akan melakukan eksperimen ini beberapa kali lagi sampai benar-benar gue menarik kesimpulan akhirnya. Jadi untuk kali ini itu gue hanya sharing dulu bahwa gue lagi memulai sebuah eksperimen singkat. Ya eksperimen yang lumayan simple lah. Dan mungkin akan gue sharing juga beberapa bulan ke depan. Karena ya ini kan berupa event ya. Jadi gue harus nungguin eventnya itu kapan baru bisa gue ikutin dan ngelakuin eksperimennya lagi. Gue gak mau asal-asalan aja eksperimennya di bazar yang tertentu gitu. Gue harus bazar yang sama lah konteksnya, biar ada apple to apple-nya gitu. Ya itulah sedikit sharing gue terhadap eksperimen yang lagi gue lakukan. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Nantikan update dari eksperimen ini entah kapan. Yang penting kalau udah ada update gue bakalan posting update-nya di sosial media gue, terutama di Threads. Thank you semuanya.